Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, semua tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam keadaan sehat badan dan diberikan istiqomah iman dan Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW di kota Makkah itu, ada orang tua yang baik, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang secara fitrahnya baik, namanya Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas, baik, namanya Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang kaya, namanya Utsman bin Affan. Tapi mereka ini masih terpencar-pencar, terpisah-pisah. Maka magnetnya itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpullah mereka, akhirnya mereka pun menjadi sebuah komunitas persaudaraan. Jadi ketika Nabi SAW bersama sahabat di kota Makkah selama 13 tahun hijrah ke Habasyah, tak terlalu baik support di Habasyah. Rajanya namanya Najasyi, dipimpin gelombang pertama itu oleh saudara Ali bin Abi Thalib, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Hijrah lagi Nabi SAW ke Taif, Nabi sendiri. Orang Taif pun tidak menyambut juga, dilempar pakai batu, berdarah kaki Nabi. Akhirnya Nabi pulang ke Makkah. Lalu kemudian 2 tahun sebelum pindah, orang Madinah ini sudah datang ke kota Makkah melaksanakan ibadah haji. Mereka membaiat Nabi SAW. Jadi Nabi itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke Madinah. Dia persiapannya 2 tahun. Setelah siap semua orang Madinah, barulah Nabi SAW datang ke kota Madinah. Berangkat pada hari Ahad malam Senin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 8 hari 8 malam. Nah, jadi kalau kita baca sejarah Nabi itu membuat beban kita itu terasa ringan. Saya kalau udah sore itu dari hotel ke masjid itu nggak tahan, saya panas. Berjalan saya kemarin dari hotel ke Saqifah, tempat Abu Bakar di baiat, itu merah telinga nih. Wajah ini panas minta ampun. Kita merasa panas. Yang enaknya sekarang ini cuma 2, di hotel sama di masjid. Tambah 1 lagi di kebun kurma. Awalnya kita mau buat acara ini sore. Setelah disurvei, kalau sore kita di sini jadi kambing panggang. Akhirnya dibuatlah pagi jam 7, jam 8 kita kumpul. Jadi kalau kita terasa panas di Madinah ini, bagaimana Nabi 8 hari 8 malam naik unta. Jadi dengan membaca sejarah Nabi dan orang soleh, itu terasa ringan beban kita. Yang pertama, bahwa perjalanan yang jauh, menyakitkan, kesulitan, itu tak ada apa-apanya dibandingkan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ada merasa kenapa panas, kenapa susah, kenapa payah, kenapa begini, kenapa begitu, maka bacalah kisah perjalanan orang-orang soleh. Insya Allah terasa ringan beban kita. Iyamsaskum qarhun, kalau kamu merasa dulu sekarang kamu sulit, faqad massal qauma qarhun mithluh, maka orang-orang sebelum kamu juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Lalu kemudian sampailah Nabi hari Senin di tempat namanya Quba. Bapak Ibu
Udah ziarah ke Kuba belum? Sudah. Nah, sampai di Kuba itu hari Senin, 4 malam Nabi di sana. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Nabi menginapnya di rumah Kulsum bin Hidim. Kulsum bin Hidim. Ingat-ingat, nanti ini ada pertanyaan. Di manakah Nabi menginap selama 4 hari 4 malam? Ujian akhir semester. Itu artinya setiap banyak orang jahat, pasti orang-orang baik. Walaupun banyak orang jahat, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam. Dia masuk Islamnya nanti tahun ke-8. Ada orang baik yang menampung Nabi selama 4 hari 4 malam. Beruntung sekali Kulsum bin Hidim itu. Walaupun namanya tidak seviral Abu Bakar Siddiq, tapi sempat dia bisa Bapak Ibu bayangkan, Nabi menginap di rumah kita 4 hari 4 malam. Oh, indah ya, luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita yang ngomong, saya ini Pak Ustadz nggak baik karena saya nggak hidup zaman Nabi. Kalau saya hidup zaman Nabi mungkin seminggu Nabi di rumah saya. Belum tentu juga. Kalau kita hidup zaman Nabi mungkin kita ikut Abu Lahab. Nauzubillah. Jadi Nabi menginap di Kuba itu di rumah Kulsum bin Hidim. Ha dal mim. Hidim. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat pagi Nabi bergerak dari Kuba. Selama 4 hari itu berdirilah Masjid Kuba. Artinya orang soleh, orang baik, kalau dia berkumpul, dia membuat sesuatu. Berdiri masjid. Kita juga begitu. Ini nanti mesti ada catatannya, bapak-bapak direktur travel dari berbagai macam travel. Ini peserta ini ditulis semua nomor handphonenya, dibuatkan grupnya, grup alumni umroh bersama UAS 2023. Mau 2024 aja, mau cepat aja. 2023 bulan Oktober. Jadi ada grupnya, ada adminnya, sehingga membuat sesuatu. Ini judul kita subuh ini kan, pagi ini kan tentang hikmah bersama dengan orang soleh. Bersama dengan orang soleh ada magnetnya, ada yang mempertemukan. Orang kalau dia sesama-sama soleh, dia satu signal, satu server, mudah ketemu. Bersama orang soleh, ketemu orang baik di tengah orang jahat. Buktinya ada saja orang baik yang menampung Nabi SAW. Bersama orang baik, kalau sudah berkumpul, ada membuat sesuatu. Apa yang dibuat Nabi bersama orang-orang soleh ketika itu? Berdirilah satu masjid Kuba. Kita nanti tidak usah buat masjid Kuba lagi, udah ada. Masjid lain kita buat. Lalu kemudian pada hari Jumat pagi, Nabi pun bertolak bersama sahabat dari Kuba menuju Yasrib. Inilah dia tempat kita nih sekarang. Namanya waktu itu Yasrib. Yasrib tanah banyak kuman, banyak wabah, banyak penyakit, banyak binatang berbisa. Namanya saja sudah tak menarik. Kau mau kemana? Mau ke tempat yang banyak penyakit, banyak wabah, banyak kuman, banyak binatang berbisa. Bayangkan aja kita kalau kita tanya, kau mau kemana jalan-jalan? Mau jalan-jalan ke Wuhan. Langsung terbayang COVID. Nah begitulah nama Yasrib waktu itu. Namanya dirubah Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang baik, kalau dia menjadi baik, ada perubahan. Makanya banyak kadang nama orang berubah. Nama setelah hijrah. Banyak nama. Nama antum siapa? Nama saya Abdul Somad. Dulu sebelum hijrah memang begitu dari saya tak lahir. Ada orang namanya setelah jadi ustadz lain. Pas ditengok KTP lain. Ini nama kau lain. Ini waktu nama masih nama bid'ah. Kalau saya dari dulu memang udah sunnah nama saya Abdul Somad. Jadi orang baik itu selalu ada berubah nama, berubah tampilan. Alhamdulillah Pak Ustadz, kawan saya itu sejak berkawan sama orang baik udah berubah dia, udah berjubah dia sekarang.
Udah pakai topi putih dia sekarang. Tapi sebenarnya itu hanya casing aja. Perubahan yang sesungguhnya adalah perubahan di dalam batin. Yang sebelumnya menyembah pokok kayu, menyembah jabatan, menyembah harta, maka setelah itu dia menyembah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang belum berubah setelah balik umroh ini berubah insyaallah. Saya Pak Ustadz, kawan saya itu orangnya ceria, tapi setelah balik umroh itu berubah dia orangnya murung, suka bersedih. Kenapa? Banyak kali belanjanya Pak Ustadz. Nah, itu lain perubahannya. Kita mau berubah ini. Dulu sebelum umroh orangnya tak suka ke masjid. Setelah umroh, Masya Allah ke masjid. Itu yang mau kita mau. Dulu sebelum umroh orangnya bakhil, pelit. Setelah umroh orangnya jadi dermawan. Dulu sebelum umroh orangnya cakapnya kasar. Setelah umroh orangnya menjadi lembut, baik Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita ada perubahan insya Allah. Lalu kemudian Nabi pun bertolak, berhenti dia. Masuk waktu sholat Jumat, berhenti dan sholat Jumat Nabi. Tanah tempat Nabi sujud waktu sholat Jumat itu, berdirilah masjid. Didirikan oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil dan amanah. Nama masjid itu Masjid Al-Jumu'ah. Dari Kuba ke Madinah sebelah kanan Masjid Al-Jumu'ah. Lalu kemudian sampailah di Madinah. Disambut mereka lah. Belum pernah kota Madinah dalam sejarahnya meriah semeriah menyambut Nabi Muhammad SAW. Semua mau ngajak mampir, ayo ke rumah saya. Yang satu mengatakan ayo ke rumah saya, yang satu mengatakan ayo ke rumah saya. Nabi kalau mampir ke rumah ini, nanti yang ini tersinggung. Lalu apa kata Nabi? Da'aha fa innaha ma'muratun. Biarkan onta saya ini berjalan, karena dia ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana nanti dia berhenti, di situ saya turun. Saya kalau tausiah ke Sulawesi, tausiah ke Kalimantan, tausiah ke Jawa, semua jamaah ngajak mampir. Kalau saya mampir satu, lalu bagaimana supaya orang nggak marah sama Ustadz? Saya bilang, saya serahkan aja ke panitia. Nabi SAW, dia bilang, da'ha, biarkanlah unta ini nanti di mana berhenti. Berhentilah unta itu di rumah seorang, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itulah Nabi SAW tinggal selama 7 bulan. Lebih hebat daripada Kulsum. Lalu kemudian ada tanah. Tanah ini milik 2 orang anak yatim. Dibeli Nabi tanah itu. Dibeli Nabi tanah itu pakai duit Nabi, diwakafkan Nabi. Itulah dia tapak Masjid Nabawi sekarang. Panjangnya dari kamar rumah Nabi ke mimbar 22 meter. Dari kamar Nabi ke mimbar 22 meter, ke belakang 15 meter. Disitulah didirikan Nabi Masjid Nabawi. Lantainya pasir, tiangnya batang korma. Nah, batang korma ini disusun. Lalu kemudian atapnya pelepah korma, daun-daun korma dianyam jadi atapnya. Dindingnya tanah liat yang tidak dibakar, karena sini jarang hujan. Tanah liat yang dijemur kering, disusun-susun. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan ada di antara kita nih yang membuat replika Masjid Nabawi itu nanti. 15 meter kali 20, 22 panjang, 15 ke belakang, batang kurma. Kalau payah nyari batang kurma, batang sawit aja dulu. Habis itu atapnya pelepah kurma, daunnya dianyam, lantainya pasir. Bentuknya hanya 4 persegi saja, 4 petak. Di samping itu kamar Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah. Di depan rumah Aisyah itu rumah Umar bin Khattab. Jadi kompleknya begitu. Begitulah perumahan mereka di zaman itu. Ini rumah Nabi SAW. Di depannya arah ke kiblat itu rumah Umar bin Khattab. Di belakang arah
ke belakangnya itu rumah Sayyidatuna Fatimah. Nah, jadi berurutan, Fatimah dengan Sayyidina Ali, Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah, lalu kemudian rumah Umar bin Khattab, Dar Umar, Ali Umar, keluarga Umar. Salah satu rumah di situ adalah rumah Hafsah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah mereka membina masyarakat yang baru. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sana, berkumpul bersama orang-orang baik, lalu kemudian membuat sebuah peradaban yang baik. Akhirnya terwujudlah kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Biasanya kita kalau ditanya orang, kamu mau kemana? Saya mau ke Bali. Kenapa kamu ke Bali? Pantainya bagus. Kamu mau kemana? Saya mau ke Kalimantan. Kenapa Kalimantan? Hutannya bagus. Kamu mau kemana? Saya mau ke Thailand. Kenapa ke Thailand? Hiburan maksiatnya bagus. Tak ada larangan, bebas sebebas-bebasnya. Kamu mau kemana? Saya mau ke Indonesia. Kenapa Indonesia? Orangnya bagus, ramah, senyum-senyum. Kamu mau kemana? Saya mau ke Amerika. Kenapa ke sana? Karena hiburannya bagus. Kalau 5 prinsip ini kita pakaikan ke kota Madinah, hutan tak ada, laut 400 km baru sampai ke Jeddah, salju tak ada, ramah, udah berapa kali kita kena usir kalau dibilang ramah. Saya pun subuh tadi kena halau dari Raudhah. Jadi apalah yang kita cari kemari? Cuacanya dinginnya menggigil minta ampun. Sekali panas telinga kita merah, panas minta ampun. Jadi apalah yang membuat kita datang ke sini? Cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi itu lahir hari Jumat, orang akan bilang hari Jumat dan Nabi Muhammad. Seandainya Nabi lahir pada bulan Ramadan, orang akan bilang bulan Ramadan dan Nabi Muhammad. Dipilih Allah, Nabi lahir bukan pada hari Jumat, tapi pada hari Senin. Yang waktu itu hari Senin bukan hari apa-apa, biasa saja. Dan Allah pilih bulannya Rabiul Awal, bukan bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah ada haji. Bukan bulan Muharram. Kalau bulan Muharram bulan haram. Bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan memang bulan mulia. Dipilih bulan yang tak ada kemuliaan, bulan Rabiul Awal. Allah ingin menunjukkan dengan adanya Nabi Muhammad, Rabiul Awal jadi mulia. Dengan adanya Nabi Muhammad, hari Senin menjadi mulia. Begitu juga dengan Madinah ini. Salju tak ada, laut tak ada, hutan tak ada, keramahan tak ada. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad SAW, berkumpullah berjuta-juta manusia datang hanya karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang saya ngomong, yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Itu analisa saya. Mana tahu ada di antara ibu mengatakan, enggak Pak Ustadz, saya suka panas ini. Kalau saya umroh bulan Februari, enak memang kalau kemarin ini pas musim panas, nggak tahan kita berkaos-kaos, baju 3 lapis. Pas sekarang enaknya musim dingin memang. Kalau dingin bisa kita pakai jaket, kalau panas nih apa yang mau dipakai? Memang manusia selalu begitu. Pokoknya mau berangkat bulan apa aja, nikmati aja. Pas lagi panas nikmati, pas lagi dingin nikmati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menikmati. Bukan panasnya, bukan dinginnya, tapi kita bersama siapa? Dan kita insya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi magnet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang dibagi-bagikan kepada wali-wali Allah. Ada wali ini dapat sekian persen, ada orang soleh ini dapat sekian persen. Jadi kalau cinta kita ke orang itu hanya dapat pancaran saja dari kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi kalau diibaratkan cinta itu seperti air galon, Nabi Muhammad itu 1 galonnya. Lalu kemudian ibu dapat 1 gelas, bapak dapat 1 sendok. Kenapa ibu lebih banyak? Memang begitu, mereka selalu suka lebih banyak. Bapak dapat. Jadi kalau ada orang lebih dicintai, kenapa ini lebih dicintai? Itu karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bukan karena dirinya, bukan karena dia. Kita ini tak ada apa-apa.
tapi karena Nabi Muhammad. Ketika orang mencintai Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan cintanya ke hati orang itu. Lalu Allah memanggil malaikat Jibril, kata Nabi, kata Allah, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, bagi tahu kepada seluruh makhluk di langit, malaikat-malaikat, aku mencintainya, dan buat seluruh umat manusia cinta juga kepada dia. Nah, jadi kalau ada kita tengok, dan orang ramai itu belum tentu tanda cinta. Jangan nanti pas nengok orang ramai, Ustaz Somad kalau tabligh akbar ramai, berarti dia dicintai Allah. Kalau standarnya ramai, berarti Michael Jackson dicintai Allah. Penyanyi dangdut berarti dicintai Allah. Jadi ramai itu bukan jadi standar. Standar itu adalah karena keimanan. Kalau makin ramai makin taat beribadah, makin ramai makin istiqomah, makin ramai makin taat. Mudah-mudahan ramainya kita ini makin taat dan makin istiqomah insyaallah. Banyak juga ramai tapi makin lalai dari Allah. Itu bukan cinta karena Allah dan bukan pancaran cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berusaha untuk menjadi soleh. Selesai berwudu, minta jadi orang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas soleh. Dalam solat, salamnya untuk orang soleh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis soleh. Minta anak yang soleh. Rabbi habli minas soleh. Jadi kita ini sebenarnya ingin menjadi orang soleh. Maka datang kita ke tempat induknya orang soleh. Induknya orang soleh itu Nabi Muhammad SAW. Tempatnya orang soleh, tempatnya itu Al-Madinah Al-Munawwarah, bersama dengan orang soleh. Orang yang soleh itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah pulang, mudah-mudahan kita semuanya membawa kesolehan-kesolehan itu. Jangan soleh pribadi. Kalau soleh pribadi, pas saya bilang mudah-mudahan kita mendapatkan soleh, ibu-ibu ada yang bilang diam aja. Kenapa dia tidak mengaminkan? Rupanya nama suaminya Pak Soleh. Dia udah dapat. Jadi kita mau jangan soleh pribadi. Yang penting saya udah ke masjid, yang penting saya sudah zikir. Enggak. Kita soleh mengajak. Sebagaimana kita soleh ketika di Madinah ini. Kalau berangkat sama-sama, ramai-ramai. Ada juga kawan ini pas giliran ke masjid ramai-ramai, pas makan sendiri. Ustadz ini menyindir nih, enggak. Saya ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Cerita aja. Pas sholat sama-sama, itikaf sama-sama, ke Taman Raudhah sama-sama, mati sendiri-sendiri. Tapi insya Allah walaupun mati sendiri, doanya Al-Fatihahnya tetap mengirimkan bersama dengan kita insya Allah. Karena mati tak bisa di-request. Jadi kita ingin selalu menjadi orang soleh. Ada amal pokok. Ini ada amal pokok, yang lain itu amal sunat. Ustadz, kalau saya masuk ke Masjid Nabawi ini apalah yang saya lakukan? Banyak orang yang bingung mau buat apa. Jadi ada amal pokok. Amal pokoknya pertama masuk tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu zikir, zikirnya 3. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Itu amal pokok. Adapun yang masuknya jam 2, jam 3, jam 4, masih banyak waktu kosong, silakan isi dengan amal-amal yang lain, itu amal tambahan. Mau baca Yasin, mau baca 1 juz, mau baca Qul Huwallah 100 kali, mau baca Fatihah 100 kali, itu amal tambahan. Yang penting amal pokoknya dulu. Ibarat masak, masak itu ada pokoknya. Ada cabai, ada bawang, ada tomat, itu pokoknya. Yang lain-lain, jangan sampai kita tengok cabai tak ada, bawang tak ada, tomatnya tak ada, isinya Ajinomoto aja semua. Ada amal pokoknya. Nah, itu amal pokok. Karena kita masih ada beberapa hari lagi. Hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad, hari Senin sesuai dengan terapel masing-masing. Saya hari Senin berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah. Jadi saya masih ada 3 hari lagi. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah. Ma fi muskil ana antaqil ila. Syukran. الشمس تتحرك. ها؟ الشمس تتحرك إلى تحرك فوق. ها؟
ما في مشكلة أنتقد. ها؟ لا لا. Anak nggak enak dipayungi. Panas. Hah? Paling pertama kena matahari. Merah telinga. Kalau merah berarti agak putih saya. Nah, jadi insya Allah setelah bertemu orang-orang soleh ini ada perubahan. Bertemu orang soleh ada magnetnya. Bertemu orang soleh membuat sesuatu. Bertemu orang soleh terasa ringan apa yang kita rasakan. Bertemu orang soleh ada kebahagiaan, ada kegembiraan. Bertemu orang soleh tak mau soleh sendirian, mengajak orang lain ikut menjadi soleh. Inilah yang sedang kita lakukan ini sekarang. Jadi tadi udah diminta